sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami sebab kami anak-anak-Mu, rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau melakukan akan setiap perkataan firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga kami disebut orang-orang yang bijaksana. Roh Kudus, Engkau menuntun dan menyertai kami dari awal pemberitaan firman Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita terambil dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Judulnya yaitu dua macam dasar.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, tentang dua macam dasar atau dua tipe manusia ya, yang saya ingin bagikan kepada kita. Dan ini membicarakan kepada kita bagaimana mereka membangun rumahnya, yang satu di atas batu dan satu di atas pasir. Mari sama-sama kita akan menyaksikan akan tayangan video singkat tentang bagaimana dua pemuda membangun rumahnya, yang satu di atas batu dan satu di atas pasir. Selamat menyaksikan. Oke, Bapak Ibu diberkati lewat sebuah tayangan yang singkat tadi, ilustrasi bagaimana dua macam dasar. Mungkin dari sini kita dapat belajar banyak hal, di mana kita akan melewati tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Saya mau mengajak kita supaya kita mau meletakkan dasar yang benar di dalam Kristus. Amin. Ya, tadi saya katakan ada dua tipe orang atau dua fondasi, dua macam dasar yang dikerjakan untuk kita boleh menghasilkan bangunan yang baik. Nah, dua tipe manusia ini digambarkan kepada kita. Tipe yang pertama yaitu tipe orang yang disebut bijaksana, dan tipe yang kedua adalah tipe orang yang disebut bodoh. Nah, kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kita mau dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Betul, Bapak Ibu? Tetapi mari kita lihat perbedaannya, sehingga kenapa ada yang dikatakan bijaksana dan ada yang dikatakan bodoh. Nah, perbedaannya sih di mana? Sebab soal yang lain-lain itu tidak ada perbedaan. Hanya ada satu perbedaan yang membuat mereka mendapatkan penilaian bijaksana dan penilaian bodoh. Saudara, ini adalah khotbah daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit, dimulai dari pasal yang ke-5, 6, dan yang ke-7, dia tutup dengan dua macam dasar ini. Ya, dia sudah banyak mengajar, banyak hal yang dia sampaikan ketika dia berkhotbah. Tetapi untuk mereka mau menjadi berhasil, mau menjadi sukses, mau mengerti rencana dan kehendak Allah, maka dia tutup dengan
dua macam dasar ini sebagai satu landasan, fondasi yang kuat dalam melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Ya. Nah, kita belajar bersama. Yang pertama, dua orang ini dalam hal dua tipe manusia ini, kita menceritakan mereka sama-sama mendengarkan. Ya. Ayat yang ke-24 berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataan ini, ya. Ayatnya yang sama di ayat 26 juga, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Jadi dua tipe ini sama-sama mendengarkan, tetapi yang membedakan yaitu satu melakukan perkataan Yesus, tetapi yang satu tidak melakukan. Nah, karena dia tidak melakukan, dia disebut bodoh. Saya percaya bahwa kita semua tidak mau dikatakan bodoh. Kita mau dikatakan bijaksana. Sekali lagi, karena itu kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, mari saya mau mengajak kita, bukan cuma sekedar kita melakukan firman Tuhan, tetapi apakah kita sudah mendengarkan perkataan firman Tuhan itu sendiri? Ingat, Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengarkan firman Kristus, iman kita menjadi kokoh, iman kita timbul, fondasi kita kuat, ya. Kerohanian kita, ini bicara tentang bangunan rohani kita, itu menjadi kuat. Dan bagaimana bisa kuat? Kita harus mendengarkan akan firman Tuhan. Pertanyaan saya gini, apa yang kita dengarkan hari-hari ini? Kalau saudara sementara menyaksikan siaran ini, berarti saudara sementara mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita. Tapi mari, setiap hari saya mengirimkan, mengupload video-video khotbah, saya bisa melihat dari pertama kali saya upload sampai dengan hari ini saya ikuti bahwa orang untuk mendengarkan firman Tuhan itu semakin menurun. Jumlah orang yang melihat itu menurun. Awal-awalnya itu bisa sampai 100 lebih. Tapi hari-hari ini turun di bawah 100, ya, hanya 80-an. Oleh karena itu, apa yang kita dengarkan? Mungkin kita lebih memutuskan untuk mendengarkan berita-berita politik di bangsa ini. Mungkin kita lebih banyak mendengarkan tentang kondisi COVID-19 hari-hari ini. Mungkin kita lebih banyak mendengarkan berita munculnya lagi persoalan yang lebih di bangsa ini. Atau mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk mendengarkan cerita-cerita dari sesama kita. Atau mungkin drama Korea. Apa yang kita dengarkan? Keputusan kita untuk mendengarkan membuat fondasi iman kita menjadi kokoh. Karena itu putuskanlah yang benar. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita menceritakan orang bijaksana dan orang bodoh sama-sama mendengarkan. Oke. Tetapi yang membuat perbedaan mereka sehingga mereka dikatakan bijaksana, yaitu karena mereka melakukan. Mereka dikatakan bodoh karena mereka tidak melakukan. Apa yang tidak dilakukan? Yaitu setiap perkataan firman. Kita lebih suka mendengarkan. Tapi mari hari ini Alkitab berkata kepada kita dalam Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan kepada kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara, kita harus menjadi pelaku firman dan bukan cuma pendengar. Jadi kalau saudara dan saya hanya cuma mendengar dan hanya tidak mau menjadi pelaku firman, itu sama kita berkata begini dalam Yakobus 1 ayat 22. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Bahkan bangunan rohani kita tidak akan semakin bertumbuh dan kokoh. Karena itu mari saya mau mengajak kita untuk kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Di tahun 2021, memasuki tahun 2021, mari kita benahi lagi hidup kita.
Yang lama kita mungkin jarang dengar firman Tuhan. Hari ini kita mulai dengar. Kalau kita mungkin terbatas, kita terbatas untuk tidak ke gereja. Hari ini saya mau katakan bahwa lewat YouTube, saudara bisa mengikuti setiap pengkhotbah besar yang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu bisa menjadi berkat buat saudara. Dengarkanlah mereka, apa yang firman Tuhan sampaikan lewat mereka. Karena setiap pendengaran dan setiap yang melakukan atau yang tidak melakukan akan menghadapi satu hal ini. Yaitu apa? Ujian. Nah, kita lihat dalam kisah ini, baik ayat yang ke-25 maupun ayat yang ke-27. Ujian itu akan datang kepada orang yang dikatakan bijaksana yang membangun rumah di atas batu, maupun kepada orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Itu ujian pasti datang. Dan ujian itu datang ya, kepada mereka, dikatakan kepada kita seperti apa? Hujan. Itu dari atas. Ujian yang datang dari atas, yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ujian yang datangnya dari bawah berupa banjir ya, terjadi dalam kehidupan kita. Ujian itu berupa angin yang datang kepada kita baik dari kanan, kiri, depan, belakang. Itu datang menerpa kehidupan kita. Mungkin kita berkata, saya ini kan sudah setia ikut Tuhan, saya sudah setia mengikut Tuhan. Kenapa kok saya mesti menghadapi ini? Kita mencatat bagi kita, dua macam dasar ini, dua tipe orang ini, mereka menghadapi ujian yang sama. Hujan, banjir, dan angin. Ujian itu bisa berupa apa saja. Ekonomi, masalah, persoalan, ya, godaan yang datang dalam pernikahan kita, kehidupan, masalah ujian dalam hidup, dalam kekudusan, pekerjaan, sakit, penyakit. Itu menjadi ujian yang datang kepada kita tak kala kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ketika ujian itu datang, apakah kita kokoh atau tidak, terletak dari kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan batu karang kita yang teguh adalah Kristus. Siapakah dia batu karang kita yang teguh? Yesus. Ketika kita membangun fondasi kekristenan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus, maka kita akan melihat akan hasilnya ketika ujian datang dalam hidup kita. Kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat, sebab fondasi kita adalah fondasi yang benar di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita dengar firman Tuhan, dan saya percaya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memasuki tahun 2021, kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan cuma pendengar yang setia. Iblis takut kepada orang-orang yang mau melakukan akan setiap perkataan firman Tuhan. Biar kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, Engkaulah firman yang hidup. Ketika Engkau berfirman, kami mau mentaati setiap perkataan firman Tuhan, dan kami mau melakukannya. Sebab kami akan disebut orang bijaksana. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus menolong kami. Ketika ada ujian yang datang dalam kehidupan kita, atau pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita, kita akan semakin kuat, kokoh, karena landasan, fondasi kita ada di dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Tuhan menolong jemaat Tuhan yang hari-hari ini ketika menghadapi ujian. Entah itu ujian ekonomi, keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah godaan dalam pernikahan rumah tangga, masalah hidup dalam kekudusan, bahkan sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus.
kuasa kesembuhan terjadi bagi yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan masalah ekonomi ada jalan keluar Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Allah melawat setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memagari dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kepada Bapa di sorga yang memberkati kami, menolong kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang dan kami disebut orang-orang bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya dasar kita menjadi kuat, fondasi kita menjadi kuat, yaitu kita mendengarkan firman dan melakukannya. Kita akan disebutkan bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu dalam renungan besok hari.